Taurat dulu. Saya pengen ngomongin hukum Taurat. 9,7. Besok ini kita ngomongin, jangan aja saya rebutan daging mentah saja. Kita ngomongin hukum Taurat. 9,8. Sampai kamu keluar saya nggak mau bahas habis dulu. Satu-satu kita selesai. 9,9. Awas jantung pindah ke kanan. Izin gue Bunda. Bang Buya, jadi saya moderator Bang Buya, biar saya bisa blok komen-komen yang di bawah. Jadi saya moderator bisa blok komen-komen di bawah. Lanjut. Ayo, mana dalilnya? Jantung pindah ke kanan. Tidak ada dalilnya Yesus membaptis. Yang memerintahkan membaptis itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Dan itu bukan Yesus. Oke. Kamu mau bilang itu iblis yang keluar dari kubur itu? Oh pasti. Lalu siapa lagi? Sekarang diam. Oke, kalau kamu bilang yang keluar, dengerin. Bagaimana roh bisa dikubur? Jawab. Bagaimana roh bisa dikubur? Jawab. Roh bisa dikubur. Roh bisa kamu dikubur. bilang keluar dari kuburan. Bagaimana iblis bisa dikubur? Roh bisa dikubur. Jawab. Jawab. Hei, saudara. Iblis bisa dikubur. Roh bisa dikubur. Roh bisa dikubur. Jawab. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Oke, sekarang Anda baca Markus 5. Boleh tidak kemudian orang tubuhnya dimasuki iblis? Boleh nggak? Boleh nggak? Putri, gua jangan di mute. Putri, jangan kamu bilang enggakmu ini ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Emosi dia dong. Biar ketahuan siapa yang pintar. Kalian bisa nonton ya. Kalian bisa nonton. Gua yang pintar apa Zuma yang pintar? Jangan di kamu yang pintar, kamu. Oke, kalau kamu ngaku saya pintar, kamu betul. Karena pintar kamu nipu. bilang keluar dari kuburan itu. Pintar nipu. Kamu bilang bahwa iblis yang keluar dari kubur. Sejak kapan roh bisa dikubur? Botol. Yohanes 12, Bung. Yohanes 12 nomor 31. Nomor 31. Apa kata Yesus? Iblisnya dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan dari mana iblis itu? Bukankah iblis itu tadinya disimpan di dalam gua? Dikubur itu cuma biar pengertianmu itu dikubur. Pas dikubur, kamu ngerti dikubur enggak? Lalu kamu bilang iblis. Iblis bisa dikubur, roh bisa dikubur. Alamak, ku tanya lagi samamu. Kamu dibilang iblis. kamu gitu. Iblis bisa enggak? Iblis bisa enggak masuk ke dalam tubuh manusia? Bisa enggak? Karena dia bisa masuk ke dalam tubuh, maka itu sebabnya roh. Tapi kalau kamu bilang iblis bisa dikubur, iblis bisa dikubur. Saya bilang orang yang keluar dari kubur, bukan iblis dikubur, Cak Ayu. Orang keluar dari kubur, cuma berarti dikubur. Mulai panik. Orang ya main mulai panik. Kamu mulai panik yang ada, cuma mulai panik ngadepin gue suruh orang yang dengung. Sekarang begini, saudara, gini. Makin malu kalian gue bikin. Ada otak. Dengerin cuma. Bentar, teman-teman saksikan ya. Saksikan, dengarkan pertanyaan saya ya. Dengarkan pertanyaan saya. Bentar. Sabar. Bentar. Iya, silakan, kawan. Jangan di mute dong, ampun ya. Kalau nggak begini nggak enak banget. Nggak ada adabnya banget. Oke, kamu diam aja cuma. Jadi seluruh muslim di dunia ini tidak ada yang pintar. Karena kenapa? Orang nggak bisa baca dipercaya. Siapa ada orang dari Arab nggak bisa baca dipercaya? Lah kamu kuliah. Larinya kemana-mana. Pakai mute lagi lu. Jadi kalian tuh larinya kemana-mana teman-teman ya. Oten bawa otak gitu katanya. Giliran kalian nggak bisa mikir, orang nggak bisa baca tapi kalian percaya gitu loh. Akalnya di mana, otaknya di mana gitu. Ya udah, sekarang pertanyaan saya saudara. Oke, sekarang kalau saya mau ladin kamu ngomong cuma gantian kita. Jangan kayak emak-emak ditinggal suami. Dengarkan saya. Supaya kita sampai ke puncak sama-sama. Iya, benar, betul. Aku juga suka. Aku pengen ngeladinin kamu sejauh mana. Ya, tapi gantian kan, boleh kan gantian? Boleh kan? Iya, boleh. Tapi sudah yang jangan milik gua.
dengarkan, makanya santun aja, kenapa Iya emosi? betul. Nanti aja. Kalau santun, Santai. kalau kamu bilang santun cuma suruh gayang-gayang ini biar santun. Udah diam. Begini saudara, Suruh dulu. Gua nanti jawab serius. menurut Yesus, apakah penyesat yang muncul setelahnya bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Cuma saya ini orang Kristen ya. Saya terbiasa teratur. Kalau kita ngomongin tadi tentang hukum Taurat, ayo kita bicarakan satu-satu, jangan lompat-lompat. Gitu nih cuma. Allahu Akbar. Noise di mana ini ya? Di saya ya? Bang Zuma, mohon maaf, noise bunyi kresek-kresek kayaknya dari aliran listrik casan HP atau apa. Oh iya betul, kok bisa ya? Oh, larinya ke cas yang banyak kali. Ini harus sendiri soalnya. Jadi begitu cuma. Problemnya. Kalau kita ngomongin satu topik, jadi Iya, terarah ada yang kita kan dapat. sudah kubilang saudara, kita ke puncak langsung supaya tidak bertele-tele. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar ummi, buta huruf, jahil, ya, atau bergelar Kristus. Jawab. Cuma Berat aku ini ya? udah bilang. Berat ya, Bang? Kamu bukan. Benar, berat ya? Jangan dengerin, bukan tidak bisa jawab. Gue manusia yang teratur cuma. Kamu tadi Ini di awal, sudah sampai ke puncak. Nih dengerin. Tidak usah kemana-mana. Dengerin, Berkaitan dengan haram tidaknya babi, tidak ada hubungannya dengan Kristen. Yang masuk ke dalam mulut halal, yang keluar haram, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen halal babi itu dari sejak nenek moyang pendiri agama mereka. Udah selesai kita di situ. Bentar. Sekarang pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Dengarkan, Nabi Muhammad menghasilkan Islam, Kristus menghasilkan Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Pertanyaannya, supaya kita tahu Islam atau Kristen yang sesat, pertanyaannya adalah, penyesat yang datang setelah Yesus bergelar ummi, buta huruf, atau bergelar Kristus? Jawab. Sama aja cuma. Saya jawab itu kamu lari lagi ke sono lari. Enggak, ini sudah di puncak, ini silakan. Bukan. Kita ngomongin hukum Taurat dulu. Soalnya kamu Tak ada gunanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Enggak usah ke sana. Enggak usah kau sembunyikan Kristusmu itu, kawan. Akulah Kristus. Betul cuma. Nah itu enggak usah kau sembunyikan itu. Pertanyaan saya, penyesat yang datang setelah Yesus terangkat ke langit bergelar buta huruf atau bergelar Kristus? Jawab. Ente jangan lari ya, sini aja. Ya, saya nggak Ya, lari silakan. cuma. Saya Silakan nggak Anda bakal jawab. lari, nggak bakal Silakan lari. Anda Kecuali jawab, kalau silakan. lu rombongan ini ngeluarin gua. Silakan Anda jawab. Kalau Anda mengatakan bergelar ummi, buta huruf, kita bahas. Tapi kalau Anda mau jujur bergelar Kristus, kita juga bahas. Anda mau membahas ummi, mari kita masuk Al-Quran. Tapi mana dalilnya dari Yesus bahwa penyesat itu bergelar ummi atau buta huruf? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat yang datang adalah bergelar apa? Apa deh? Adik. Enggak, gua nggak mau bahas itu cuma. Gua mau bahas di awal dulu. Dengerin cuma. Kamu naik, kamu dari tadi gua diam cuma. Gua udah lama di room ini. Kamu naik baru saya ngomong karena saya pikir kamu lebih pantas saya ladeni. Tadi aku sudah hitungkan 1 sampai 10. Kamu nggak berdaya, gemetar. Bukan nggak berdaya cuma saya pengen. Sekarang saya ambil kesimpulan karena kamu banyak air mulut. Loh, saya maunya bahas satu-satu. Jangan. Nggak usah kau bahas Taurat, itu bukan kitab lo. Enggak, Saudaraku, Taurat itu bukan kitabmu, kawan. Taurat itu bukan kitabmu, kawan. Percuma. Kira-kira masih dipakai nggak Bang Zuma? Kira-kira masih dipakai nggak nih domba ini? Sekali lagi, saya tanya dulu manusia ini, manusia banyak air liur ini. Menurut Yesus loh, menurut Yesus, kalau dengar dulu, kalau menurut Nabi Muhammad yang sesat itu kalian kafir, laknatullah alaih. Menurut Nabi Muhammad nih. Nah sekarang menurut Yesus, yang sesat adalah pengikut ummi buta huruf atau pengikut Kristus? Jawab. Orang nggak bisa baca aja kamu bahasa bagaimana kamu bilang benar orang nggak bisa baca. Benarnya di mana orang nggak bisa baca?
Jawab. Nanti kan lari kemana-mana ya. Loh, kamu kan bilang ngomongin tentang Lari bisa kemana-mana, baca. coba lihat. Sama kayak saya bilang cuma, saya bilang sama kamu, kita Coba bahas lihat tentang nih. makanan dulu, bahas Kalau makanan dari Nabi awal. Muhammad itu Kamu naik, sesat, kamu naik baru saya ngomong. kalau Dari tadi saya Nabi udah ngomong. Muhammad itu sesat, sudah pasti dinubuatkan oleh Yesus. Bagaimana kamu dapat kebenaran dari orang yang tidak bisa baca? Jangan berdandaskan itu, berlandaskan Loh, Yesus. kenapa? Lo itu junjunganmu. Itu kamu Kenapa Anda takut? sayangnya. Kenapa Anda takut? Kami pengikut Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut Al-Quran, pengikut Justru karena beliau. itu cuma makanya kebenaran Tak apa yang ada kamu dapat dari hubungannya orang yang dengan tidak bisa baca. akidah kita dengan akidah kamu. Ya, justru Sekarang kamu bahas. permasalahannya Itu di jawab, itu Yesusnya. jawab. Kebenaran apa yang Yesus. kamu dapat dari orang yang tidak bisa baca? Kebenaran apa? Jawab. Kebenaran apa yang Oke. kamu bisa dapat dari... Baik. Diam ya. Prof Suma boleh tanya? Gak usah bang, gak usah bang. Itu udah mentok itu. Sabar ya teman-teman. Itu baik, udah mikir. Kalimat baik itu dia keluarkan, udah mikir dia itu baik. Makanya dia langsung diam. Sabar. Boleh tanya Ustadz lah Yusuf Gak TI. usah, gak usah bang. Gak usah. Biarin juga Ya, yang ngomong. silakan, Macet Pak. itu. Kalau perlu sunat lah Pak. Oke. Oke. Pak, sunat lah itu, sunat kedua kali. Diam saudara, diam. Ini berusaha untuk melarikan materi tapi nggak apa-apa. Saya malah dari tadi menghukum Taurat yang Oke. Nabi Muhammad menyatakan kemudian termin. Nggak usah bilang gila. Iya, ini belum uji. Selesai tugas dari situ, kuliah balik sana. Ya jangan lupa. Ini pertanyaan sama Ustadz ya, nanti dijawab kapan-kapan kita ketemu lagi. Apakah di dalam Islam itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Terapi. Semua Bang Zuma masih ngobrol sama yang lain itu di belakang. nggak kedengaran si Suma itu? Dia masih ngobrol sama di belakang, sama temannya di belakang. Jirok, nggak apa-apa, Sabar. tenang aja Jirok. Dia Sabarlah dari- kau. dari- Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa ini Bang Terapi, sibuk sekali kayaknya ini Bang Terapi. Iya, agak-agak sibuk, Gruda. Lagi Lanjut, di mana? Iya, ini menghandle pekerjaan yang sedikit padat, Gruda. Masya Allah. Iya. Oke, buat teman-teman di bawah, 181 penonton di bawah, tolong dibantu di tap-tap ya, share dan like. Sastra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sastra, saya sapa dulu ya. Bang Sastra. Waalaikumsalam. Ya, Islam, Kristen, Islam ya Bang ya? Nah, Islam. Oh iya, oke. Assalamualaikum Bang Camat, Pak Camat Kendari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini keren ini. Ini Pak Camat beneran yang di Kendari ya? Bukan bang, ini cuma nama aja. Oh nama aja. Tapi Kendari di Sulawesi Tenggara mungkin itu, bukan kan? Betul bang. Hah? Sulawesi Tenggara. Oh iya. Mantap. Berarti orang Kendari dong? Kebetulan saya orang Makassar, cuman lagi kerja di Kendari aja. Oh iya, mantap. Sini. Oke teman-teman Kristen yang di bawah mungkin yang bisa bergabung diskusi, kita ada tema di atas ya. Saya persilakan multi ya teman-teman yang ingin bergabung. Sambil kita dengarkan dulu sebelum kita. Ini ada berapa orang? Begitu mereka besar, lahir, udah bisa berkata A, B, C, D, maka asupan pertama secara rohani kepada anak-anak Islam itu adalah qiraatul Quran, bacaan Quran. Buat teman-teman Kristen yang bisa, yang ingin bergabung diskusi di atas ya, saya persilakan multi kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa dapat edukasi malam ini buat teman-teman sekalian semuanya. Bahwa tema yang kita angkat malam ini adalah kalau Yesus Tuhan itu sama dengan sesat. Seperti itu. Sorry saudaraku, Masya Allah.
Oke, sambil menunggu teman-teman yang ingin bergabung kita mah. Ya, Di oke. Kristen, mohon maaf nih. Orang yang sekolah STT sampai tingkat level tertinggi pun di Indonesia khususnya dihitung jari yang bisa membaca bahasa Yunani kitab. Selamat malam, The Eagles. Eagles. Eagle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Bang Eagle Muslim. Dan selamat malam apabila Anda adalah non-Muslim. Bang Eagle. Waduh. Ya. Kita lanjut dulu ya. Kalaupun ada Bang, kalaupun ada, itu bahasa Indonesia yang diyunanikan. Bukan original teks dari akarnya. Berbeda dengan umat Islam. Ketika umat Islam kemudian diajarkan Al-Quran, dari kecil mereka kemudian paham dan sudah mendarah daging bacaan itu pada dirinya. Makanya susah untuk dimurtadkan. Kalaupun ada murtad, bacaan Qur'annya tidak akan hilang. Kenapa? Karena salah satu bukti bahwa kitab itu adalah benar-benar kalam ilahi, adanya daya tarik kepada akal, kepada hati sanubari manusia. Itu bukti bahwa dia berasal dari Sang yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat-kalimat di dalamnya akan memiliki daya magnet tersendiri kepada yang mengimani. Bagaimana dengan saudara-saudara Kristen? Saya udah puluhan tahun dengan sahabat Kristen. Ketika saya tanya, apa kata mereka? Oh, kami bukan umat penghafal. Ini bukan masalah umat penghafal atau tidak penghafal. Ini masalah kecintaan terhadap kitab suci kita. Kalau kita cinta kepada yang kita punya, maka sejatinya ada di kepala disimpan. Bagaimana seorang laki-laki mencintai seorang wanita? Duduk diingatnya, baring diingatnya, berjalan diingatnya, bahkan tidur pun masuk ke dalam mimpinya. Itu karena cinta. Lah orang Kristen pendeta berkhotbah masih pakai ini, masih pakai buku, pakai catatan-catatan. Apologet Islam justru lebih hafal Bible. Artinya apa? Saudara Kristen ini tidak mencintai Bible-nya. Dirubah, tahun depan dirubah lagi, tahun depan dirubah lagi. Jadi lebih kepada doktrin dan dogma saja, mempertuhankan Yesus itu aja. Di situ ada keselamatan, di situ ada penebusan. Dah selesai. Masalah Bible tak urus. Ada lembaga Bible yang akan mengurus itu. Ini artinya tidak ada cinta di situ. Betul. Izin Bang. Ya, silakan. Terima kasih ya. Ada beberapa poin tadi yang saya mencoba petik ya sebagai poin positifnya ya. Dan sedikit dari penjelasan yang Abang sampaikan tadi yang cukup panjang tadi mengingatkan saya secara pribadi tentang kecintaan terhadap kitabnya sendiri gitu ya. Nah, ya bersyukur kalau misalnya seperti Abang ini ya. Sebenarnya kalau bicara tentang apa yang Abang sampaikan tadi, misalnya di Muslim itu kenapa umatnya itu dituntut harus menghafal gitu ya, dan tadi saya mencoba bertanya juga gitu ya, ya saya tersadar tadi bahwa kecintaan saya terhadap kitab saya belum sepenuhnya gitu ya, dalam artian memang sebagai umat Kristen harusnya sih setiap umat itu sudah harus membaca keseluruhan isi daripada kitab itu sendiri, mulai dari Kejadian sampai dengan kitab terakhir ya, Wahyu ya. Nah mungkin barangkali masih banyak yang seperti saya yang belum sampai sejauh ini menjalankan itu, membaca keseluruhan isi kitab itu gitu ya. Nah mungkin itu menjadi ya pengingat lah gitu ya bagi saya, atau mungkin barangkali juga bagi teman-teman Kristen gitu ya. Contohlah misalnya seperti teman-teman Muslim ini gitu ya, yang dengan kecintaan mereka wujudkan dengan menghafal isi kitab itu gitu ya. Dan satu lagi Bang yang mau saya katakan, ya mungkin Abang ini
Bang Juma gitu ya, apologet. Ya, mungkin barangkali kalau saya lihat tadi dari komen-komen tadi banyak yang ini ya, berarti sudah hatam gitu ya, sudah ngerti banyak hal gitu ya. Cuman gini aja, beberapa tahun lalu saya pernah mengikuti satu seminar di salah satu gereja, dan pembicaranya kebetulan pembicaranya yang apologet Kristen dari Sekolah Tinggi Alkitab Asia Tenggara SAT yang ada di Malang kalau nggak salah, Jawa Timur, Surabaya sana. Nah, samalah dari narasumber waktu itu mengulik juga perbedaan yang muncul kemudian Syiah dan Islam itu hanya dari segi cara pandang mereka terhadap penerus daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Sunni berpendapat bahwa imam adalah manusia biasa, sedangkan Syiah berpendapat bahwa imam itu bersifat maksum atau suci. Jadi tak ada hubungannya dengan Al-Quran. Sama-sama kami mengimani Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Tidak ada kemudian perbedaan di situ. Cara pandang kami aja yang kemudian berbeda terhadap penerus Nabi Muhammad. Kami mengatakan penerus Nabi Muhammad itu adalah para sahabatnya. Sedangkan orang Syiah memandang bahwa penerus Nabi Muhammad itu adalah keluarganya, ahli waris, yaitu keluarga. Itu aja. Tapi Al-Quran esensinya tidak dirubah. Nabi tetap Nabi. Allah tetap Tuhan, Al-Quran tetap kitab suci. Cara pandang aja yang berbeda. Berbeda dengan, sorry, saya nggak usah ke sebelah. Silakan, ada lagi yang lain. Oke, selamat malam Bang Hyong. Bang Hyong. Bang Hyong, selamat malam Bang Hyong. Bang Hyong, monitor Bang Hyong. Waduh, maaf ya Bang Hyong. Gini Bang, saya mau mencari jalan tengah sih rencananya. Gimana ya, bukan? Saya tidak ingin memprovokasi, tapi saya mau mencari jalan tengah karena saya kadang tergelitik melihat orang-orang yang sering menghujat satu sama lain. Kayaknya nggak elok gitu ya Bang ya. Abang setuju nggak kalau orang saling menghujat? Nggak setuju kan pastinya kan? Iya, jelas. Itu dilarang. Di Islam juga dilarang menghujat. Di agama abang juga dilarang toh. Nah, makanya saya bilang begini. Kalau menurut saya, mungkin antara Kristen dengan Islam saya bilang ya, yang Islam ya. Mohon maaf ini. Kalau menurut saya hanya cara pandang saja yang berbeda, Bang. Kalau memang bukan cara pandang yang berbeda, bisa jadi seperti tadi di awal sedikit yang saya sebutkan, Adam yang di Al-Quran dengan Adam yang di Alkitab mungkin beda Bang. Karena begini, kenapa dasar saya bilang begitu gini? Karena saya dengar apologet Kristen berkata Isa bukan Yesus, tapi di sebagian pihak berkata Yesus itu Isa. Dan faktanya sejarah Yesus dengan sejarah Isa yang di Muslim sangat jauh bertolak belakang Bang. Sangat jauh bertolak belakang. Jadi kadang saya merasa perdebatan ini nggak ada titik temunya. Karena apa? Objek yang dibahas
tidak sama. Tapi narasinya disamain gitu Bang. Nah itulah Islam datang mengajarkan Nabi kami Isa alaihissalam diutus kepada mereka orang-orang Yahudi. Tapi orang Yahudi menolaknya. Penolakan Yahudi ini kemudian terhadap Nabi Isa melahirkan konsep dari orang-orang Parisi, orang-orang bagian dari orang-orang Yahudi yang menolak Nabi Isa. Lahirlah agama Kristen dengan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang User. Saya pikir buat teman-teman udah paham ya. Loh, Bang Felix kemana? Dia turun ke bawah dulu, mungkin dia sholat. Ya, Bang Titisan, saya boleh sedikit bernarasi saudaraku tentang Silakan Bang. tema ini ya. Kalau Yesus Tuhan sesat ya. Saya mungkin mendudukkan dari narasi data Yohanes 17 nomor 3 aja dulu ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kemudian, ini yang dikatakan oleh Yohanes ya, sementara Paulus memandang Yesus ini Kristen. Ini dapat kita lihat di 1 Korintus 8 nomor 6 ya. Coba kami buka apa itu 1 Korintus 8 nomor 6 ya. Iya, kata Paulus, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia hidup, kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tadi data yang sudah saya sampaikan di Yohanes 17 nomor 3 berbeda narasinya. Di situ dikatakan oleh Yohanes dari perkataan Yesus bahwasanya hanyalah sesuatu utusan si Yesus tersebut. Ya, juga ada data di Yohanes 8:42, Yohanes 7 nomor 28, bahkan Yohanes 13 nomor 3 juga. Ya, sangat jelas data ini. Di sini data dan data. Ya, utusan dan utusan. Sementara keimanan saudara-saudara kita Kristen ini ya terpaut di 1 Korintus 8 nomor 6 ini. Adanya konsep bahwasanya Yesus ini adalah Tuhan, kata Paulus, ya. Sementara kalau kita coba telaah di Yeremia 23:32, kurang lebih narasinya seperti ini. Aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Ya, aku tidak pernah mengutus mereka. Itu data di Yeremia 23:32. Namun apa yang terjadi oleh Paulus di Galatia 3 nomor 1? Mungkin saya akan bisa bacakan dulu ya, apa yang terjadi di Galatia 1 nomor 1. Di sini Paulus menyatakan diri seorang rasul yang diutus bukan karena perintah manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia ya di antara orang mati. Jadi ini lagi-lagi berbeda. Apa yang tertera di Yeremia 23:32, bahasanya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Aku tidak pernah mengutus mereka. Jadi berbicara tentang dusta, sosok siapa lagi yang dapat kita temui? Tidak lain tidak bukan adalah Paulus di Filipi 1 nomor 18. Narasinya apa di situ? Baik maksud jujur ataupun berdusta, aku tetap bersukacita memberitakan Injil. Apa yang terjadi oleh Yesus? Yesus menyatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Jadi, tertuju kepada tema ini, kalau Yesus Tuhan, berarti sesat ya, dapat dilihat di 2 Tesalonika 2 nomor 11. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Demikian, Bang Titisan. Ya, terima kasih Bang Terapi. Jelas sekali ya teman-teman bahwa dasar dari kita mengangkat tema ini di malam ini adalah kalau Yesus Tuhan itu adalah sama dengan sesat. Yang dimana kita melihat bahwa di dalam kitab suci teman-teman Kristen, yakni Bible, itu tidak pernah diterangkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Tidak ada dalil satu manapun di dalam Bible itu menerangkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang teman-teman harus kita catat baik-baik ya buat teman-teman. Adapun kalau teman-teman Kristen membantah apa yang kami sampaikan, saya persilakan buat teman-teman Kristen naik di atas, bergabung bersama kami di sini. Silakan multi, kita diskusikan secara baik, secara logis, secara rasional, secara akal berpikir. Kita sebagai manusia yang memiliki akal berpikir ya, dengan menggunakan dasar referensi data, yang dimana data yang kita bisa suguhkan sesuai dengan kitab kepercayaan atau kitab suci yang diyakini oleh teman-teman. Itu saya antar sedikit ya, yang dimana di dalam Bible sendiri dikatakan bahwa kalau hakikat wujud sifat Tuhan itu, yang dimana mereka mengimani adalah Allah Bapa, itu diterangkan di 1 Timotius 6 nomor 16. Di situ jelas dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, bagi hanyalah hormat dan kuasa yang kekal. Berarti berdasarkan dalil ini sudah jelas yang dikatakan Tuhan itu tidak pernah terhampiri, tidak pernah terlihat, dan tidak pernah takluk terhadap maut. Itu jelas dalam dalil ini. Sementara teman-teman Kristen yang menuhankan Yesus, yang dimana kita ketahui Yesus itu adalah seorang manusia yang lahir dari seorang ibu. Dia takluk, dia mati, dia penuh dengan kekurangan, dia penuh dengan kelemahan. Ya. Dan tidak mungkinlah seorang Tuhan, atau tidak mungkinlah apabila dia Tuhan memiliki kekurangan atau memiliki kelemahan-kelemahan. Sementara Tuhan itu adalah Sang Maha Kuasa. Banyak dalil-dalil juga menerangkan untuk mendukung pernyataan-pernyataan dalil yang tadi saya sebutkan. Di Bilangan 23 nomor 19, Allah Bapa atau Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini jelas ya, dalil-dalil yang di dalam Bible, kitab suci yang mereka imani. Yesus berkata, andaikan teman-teman Kristen memaknai dalam makna dalil mereka di Yohanes 6 nomor 40, yaitu kehendak yang dikatakan kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di sini ada poin tanda tanya buat kita semua. Apa makna hidup kekal? Apa arti hidup kekal yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri? Mari kita lihat makna hidup kekal itu menurut menurut Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas ya dalam dalil ini. Berarti Yesus itu hanyalah sekedar utusan. Yang dikatakan utusan tidak mungkin dia lebih tinggi atau lebih besar jabatannya atau levelnya yang mengutus dia. Itu teman-teman. Oke, buat teman-teman Kristen saya ajak yang bisa berdiskusi, saya persilakan bergabung di atas, silakan multi. Mungkin ada tambahan dari Kakak Lady dalam narasi untuk tema kita. Naik aja lah teman-teman teman-teman Kristen, kita bedah topik inilah. Kalau aku sih gitu aja, kita buktikan benar atau tidak. Gitu ya. Apa yang dibilang Bang Zuma atau apa yang dibilang Bang Terapi kan gitu ya Bang Titisan. Iya. Benar. Ya, itu banyak loh di mereka itu. Saya bingung juga buat teman-teman Kristen dalam memaknai kitab sucinya sebagai petunjuknya mereka dalam keimanannya. Itu kok kenapa selalu memaknainya itu kapur, apa namanya itu? Iya. Sudah jelas-jelas tidak ada dalil yang mengatakan itu. Silakan. Baik, izin saya tambahi Gerunda Titisan. Silakan Bang, silakan Bang. Iya, jadi saya mungkin dialognya lebih kepada tema ini ya, di mana dua sosok yang kita dapat lihat
ungkapan-ungkapannya lewat Bible ini gitu ya. Ada data di Markus 12:29 di mana Yesus ini kan di data lain menyatakan, aku ini hanyalah utusan untuk Bani Israel, kepada domba yang sesat. Nah, kemudian dikonfirmasi lagi oleh Markus 12:29, jawab Yesus, hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus menjawab, hukum yang paling utama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Itu kata Yesus. Berarti kalau berbicara tentang satu, tidaklah dua ya, tidak jadi tiga. Seperti apa yang tertera di Matius, bahwasanya baptislah mereka, jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ kalau kita lihat dan kita teliti, data itu menceritakan bahwasanya bangsa murid Yesus, karena kedua belas murid Yesus ini nggak ada di luar dari Bani Israel. Nah, apa yang dikatakan tadi di Markus 12:29, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lagi-lagi tadi Paulus di 1 Korintus 8 nomor 6, seperti dari awal saya sampaikan, kemudian ada ketimpangan. Kenapa? Karena di Galatia 2 nomor 16 di sini sangat jelas, tidak ada hukum sama sekali yang berkaitan dengan Torah ini, yang sejatinya Yesus taat sekali dengan hukum Torah, ya kan? Di Galatia 2 nomor 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Ini satu perbedaan, ya. Apa yang terjadi di Markus 12:29, Yesus hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kita Esa. Nah, di sini Paulus memberikan sedikit narasi di Galatia 2 nomor 16, kemudian Yesus menekankan ulang lagi di Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lagi-lagi, ini penekanan yang sangat jelas yang dikatakan oleh Yesus, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Apa yang terjadi di Efesus 2:15? Ketimpangan lagi. Paulus menyatakan di situ bahwasanya dengan matinya Yesus maka hukum Taurat itu batal. Lalu di mana kebenaran absolut yang dapat kita lihat di Bible ini? Itulah kiranya kalau ada saudara kita Kristen yang dibawa sekelas pendeta maupun jemaat, asalkan punya adab, naiklah kita diskusi berdasarkan data, santun tinggalkan penghujatan. Silakan Burda Bang Titisa. Oke, terima kasih Bang Terapi. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ivan Priyo Utomo. Ganteng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ivan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Lanjut Bang. Sehat semuanya untuk Abang juga dan saudara-saudara kita yang lain. Sehat selalu Burdaku Bang Ivan, Masya Allah. Lanjut Abang Gurun dan Iya, kita tunggu teman-teman ya. Bisa menterapi orang-orang. Terapi ya. Itu banyak Bang teman-teman ya tertulis. Itu Yesus sebenarnya datang ke bumi, turun ke bumi itu, lahir di bumi. Itu sebenarnya bukan menjadi Tuhan, tapi dia cuma sebatas penyampai firman. Itu yang harus teman-teman ketahui. Tidak ada satu kata pun bahwa Yesus mengatakan, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tidak ada itu. Inilah kekeliruannya teman-teman ya. Sudah jelas di Yohanes 17 dikatakan. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Siapa padamu ini? Yaitu Tuhannya Yesus. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Oke, silakan Kakak Lady, mungkin ada yang mau tambahkan.